Saya nggak akan menjerumuskan Anda, nggak akan. Ya, kalau video saya yang kemarin itu kontroversi, bingung Pak. Dulu Bapak katanya obat hanya bisa membantu berapa persen. Iya, video saya yang kemarin itu juga begitu. Obat Anda minum banyak manfaatnya atau banyak mudaratnya. Kalau banyak manfaatnya minum, kalau banyak mudaratnya tinggalkan. Kan begitu. Enak toh. Kurang apa lagi hidup ini? Ya, kurang jelas apa lagi apa yang saya katakan, gitu. Itu kalau ada ingin sembuh secara alami, ya itu. Kalau ingin mendapatkan ketenangan harus meditasi, relaksasi, dekatkan diri sama Tuhan. Sekarang begini, ya, sakit ini, kita mau beribadah itu aja nggak kusuk, sholat aja ingin tergesa-gesa, ya. Ada istighfar gini, merasa sensasi ini, ada sensasi, rasanya malas, ya. Saya yakin itu yang terjadi sama saya, ya. Mau sholat berjamaah sudah takut duluan, takut pingsan, takut begini. Itu yang perlu Anda pahami. Saya enggak. Halo Dek, ini aku nih di Sabinaan, saya. Sangat di situ. Iya, di desa Bina. Enggak, ini loh, tukang sapu balik desa. Tukang sapu balik desa ini. Enggak. Jangan video call, susah sinyalnya, susah. Betul. Jangan. Betul di desa Binaan saya. Itu tukang sapu ketawa-tawa. Bang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, tentunya masih di channel Suyono Listrik, dan tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatik maupun asam lambung, dan yang tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Ayu, apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat, baik jasmani maupun jiwani, dan yang lebih utama Anda segera lepas dari anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Habis olahraga ya, saya pakai baju hijau, warna hijau. Salah? Oh, salah ya? Berarti betul kata orang bahwa cinta itu buta warna. Kuning ya. Olahraga, alhamdulillah fresh. Nah, langsung saja ke topik, nggak usah berlama-lama. Begini, saya sudah punya prediksi saat saya upload video. Sebelum video ini pasti banyak yang bingung. Karena apa bingung? Videonya masalah apa sih? Yaitu masalah obat. Nah, Anda bingung, saya yakin karena nonton belum sampai selesai. Anda skip gitu. Jadi nggak secara utuh Anda menonton video saya. Tapi saya terima kasih Anda masih setia sama saya, berkunjung di channel saya. Jadi begini, komennya adalah begini ya. Tuh. Begini ya. Dari saya membuat channel ini sampai sekarang, saya orangnya nggak anti obat. Karena saya itu sudah berobat kemana-mana. Nah, itu tandanya apa? Saya minum obat. Entah obat itu membantu kesembuhan berapa persen atau berapa persen, itu sudah saya ungkapkan. Obat itu hanya 20% membantu. Itu sudah jelas di video saya yang sebelum video ini ya. Jadi kawan, mohon bijak dalam menggunakan persepsi Anda, begitu. Dan perlu Anda ketahui ya, saya dulu waktu sebelum kambuh, waktu kena psikosomatik yang pertama, kalau asam lambung saya jelas, saya pakai obat juga herbal ya, selain menata pikiran, begitu. Karena apa? Yaitu obat hanya 20% membantu, itu. Terus saya berjalannya waktu dikasih obat antidepresan ya, saya minum selama 2 bulan, memang nggak ngefek. Kenapa nggak ngefek? Karena belum punya edukasi
tentang apa itu psikosomatik. Pikiran ini belum bisa mengatur saya. Nah, makanya 2 bulan itu saya lepas obat. Yes, langsung saya lepas. Dan saya melakukan penyembuhan secara alami psikosomatiknya itu. Dan itu lama sekali ya, harus meditasi, relaksasi tiap hari, harus tontonan kita, pendengaran kita, mengatur ini dan mengatur itu. Nah, itu ya. Itu pengalaman saya yang dulu. Saya minum obat dulu antidepresan, tetapi 2 bulan saya tinggalkan. Nah, saat kambuh saya berobat ke dokter saraf, dikasih obat antidepresan sama obat alprazolam. Nah, itu saya minum. Petunjuk dari dokter saraf, minum terus. Biarpun mungkin nggak ngefek atau bagaimana minum obat itu sama tidak minum, kok nggak ada bedanya, tetap minum sambil menjaga pola pikir. Nah, alhamdulillah, karena saya sudah tahu edukasi tentang psikosomatik, cara menghadapinya ini harus tenang, dan dibantu obat itu, dan alhamdulillah sampai sekarang ya ini keadaan saya begitu, dan sampai sekarang masih saya minum begitu ya. Itu ya kawan ya, jadi jangan salah persepsi ya. Saya terima kasih juga, bukannya saya anti kritikan, karena kritikan itu adalah suatu tantangan, asal kritikan itu membangun ya. Kritikan itu harus membangun biar kedepannya lebih baik. Nah, karena saya juga punya prinsip ya, bukan saya baper dengan komen-komen itu, enggak. Jadi jangan salah paham, karena saya punya prinsip, saya itu tidak bisa mulia karena pujian dan tidak akan jatuh karena cacian gitu. Itu ya. Oke, sekarang begini, saya di video yang kemarin itu sudah jelas-jelas kalau obat itu banyak manfaatnya, silahkan Anda minum. Ketika obat itu banyak mudaratnya, tinggalkan. Itu toh. Nah, keputusan ada di Anda, karena yang tahu keadaan Anda, yang merasakan itu Anda, bukan saya, bukan orang lain. Begitu ya. Karena psikosomatik itu penyebabnya beda orang beda. Mungkin saya trauma apa dan sebagainya. Begitu ya. Nah, ini perlu Anda pahami. Kalau Anda ingin meniru ya, meniru saya yang dulu sebelum saya kambuh, nah Anda perlu proses yang lumayan lama, dan Anda harus melakukan yaitu relaksasi, sering relaksasi, meditasi, olah nafas. Pola pikir Anda itu harus selalu positif. Nah, tontonan Anda harus selalu positif. Apa yang Anda dengar harus selalu positif. Begitu. Orang bisa rileks, orang bisa tenang ketika badannya itu sehat. Itu ya. Saat ini tenang dalam arti, wah badan saya sehat, wah tenang gitu. Nggak ada rasa takut mati dan sebagainya, kecuali orang dengan psikotik. Ini kan psikosomatik. Psikosomatik itu dimana kondisi pikiran mempengaruhi ke badan kita. Selama badan kita itu ada sensasi yang mungkin 1001 sensasi, celkit-celkit, kedutan yang dulu pernah kita alami, itu terasa luar biasa. Padahal dulu tuh biasa saja. Pusing, batuk, pilek, dulu tuh biasa, tapi sekarang luar biasa. Begitu ya. Itu. Saya yakin juga ya, semua motivator ini, nggak semua sih, kebanyakan ya, saya yakin pernah ke dokter dan pernah minum obat. Kalau mereka nggak pernah ke dokter, kok tahu dia menderita asam lambung, saya psikosomatik ini, saya anxiety disorder ini, begitu, pasti pernah ke dokter. Kalau mereka nggak pernah ke dokter, berarti menebak-nebak sendiri gitu ya. Itu. Jadi saya bicara di sini sebagai pembeda, gitu ya. Saya akan menjadi pembeda. Walaupun mungkin kontroversi, nggak apa-apa. Saya yakin
yakinnya kebanyakan motivator yang ada di YouTube yang sesuai dengan pengalamannya, bukan yang sesuai dengan profesinya, ya, itu pasti kebanyakan sudah pernah ke dokter, sudah minum obat. Nah, itu kalau mereka tidak pernah minum obat, tidak pernah ke dokter, kok tahu saya asam lambung, saya ini psikosomatik loh, saya ini anxiety disorder loh, saya itu psikosomatik, itu diagnosa dari dokter. Bukan saya melihat YouTube, oh saya psikosomatik, itu ya. Itu yang perlu Anda pahami. Dan Anda kalau masih setia sama saya, love sama saya, sayang sama saya, silakan tetap Anda ikuti. Karena di sini saya akan bicara sejujur-jujurnya. Saya tidak mau pendapatan di YouTube saya, ya, pendapatan di YouTube saya itu haram saya makan. Dan saya nggak mau apa yang saya ucapkan ini berbau kebohongan yang akhirnya misalkan yang menonton ini 1000 orang, saya membohongi 1000 orang itu ya. Saya kambuh, bilang saya kambuh, saya sudah sehat, saya bilang saya sehat, begitu. Nah sekarang kalau ada ingin sembuh secara alami, Anda kalau ingin meniru saya, yaitu dengan IDMR, istighfar, dzikir, meditasi, relaksasi, 3O, olah rasa, olah nafas, olahraga. Itu penyembuhan saya yang dulu. Sekarang Pak, penyembuhannya tetap saya lakukan, tetapi saya minum obat secara rutin di jam yang sama, gitu. Obat itu tidak perlu Anda tanyakan kenapa. Anda mau beli obat ini harus punya resep dokter, itu ya. Makanya Anda sering-seringlah nonton videonya Andri psikosomatik itu, ya, dokter Andri itu, biar Anda mendapat edukasi. Dokter Andri pun menyatakan obat itu hanya berapa persen membantu, selanjutnya pikiran, gitu. Nah, kalau Anda sering istighfar, kalau yang muslim ya istighfar, dzikir. Kalau yang non muslim istighfar itu minta ampun ya, dzikir itu mengingat Tuhan. Nah, kalau Anda muslim istighfar dzikir ya, kalau yang non muslim sesuaikan cara meminta ampunnya itu bagaimana, mengingat Tuhannya itu bagaimana. Dan meditasi semua agama bisa melakukan. Nah, ada tuntunan meditasi di video saya, ikutin saja terus. Anda akan saya bimbing untuk relax, ya, relax, dan akhirnya bisa tertidur, ya, begitu. Itu ya, jadi jangan gagal paham dengan apa yang saya ucapkan. Persepsi ini adalah membentuk karakter Anda. Itu ya, itu yang perlu Anda ketahui. Itu nggak ada lagi. Nah, istighfar, dzikir, meditasi, relaksasi, tontonan, pendengaran Anda serba positif, pergaulan Anda baik pergaulan di tempat kerja, pergaulan tetangga Anda, dan hubungan Anda dengan keluarga itu harus harmonis. Selama itu masih ada konflik keluarga, konflik dengan teman, dengan tetangga, pikiran Anda akan masih kacau terus. Dari mungkin subscriber saya mungkin menembus 10 juta, kalau Anda masih konflik dengan sesama, sampai subscriber saya 10 juta pun Anda tetap begitu. Nah, itu makanya apa? Saya menyarankan Anda untuk mendapatkan edukasi. Alangkah baiknya juga Anda pergi ke dokter, gitu. Itu saran saya. Karena apa? Saya sesuai pengalaman saya. Saya juga pergi ke dokter dari dulu, zaman bahala, zaman saya pertama kena psikosomatik. Itu ya. Kalau ada ingin lab, nanti akan saya jadwalkan. Tenang saja ya. Saya akan tulus membantu Anda begini. Saya nggak akan menjerumuskan Anda, nggak akan ya. Kalau video saya yang kemarin itu kontroversi, bingung Pak, dulu Bapak katanya obat hanya bisa membantu berapa persen. Iya, video saya yang kemarin itu juga begitu. Obat Anda minum banyak manfaatnya atau banyak mudaratnya. Kalau banyak manfaatnya minum,
Kalau banyak mudaratnya, tinggalkan. Kan begitu. Enak toh. Kurang apa lagi hidup ini? Nah, kurang jelas apa lagi apa yang saya katakan. Gitu. Itu kalau ada ingin sembuh secara alam, ya itu. Kalau ingin mendapatkan ketenangan, harus meditasi, relaksasi, dekatkan diri sama Tuhan. Sekarang begini, ya, sakit ini, kita mau beribadah itu aja nggak kusuk, sholat aja ingin tergesa-gesa, ya, ada istighfar gini, merasa sensasi ini, ada sensasi, rasanya malas, ya. Saya yakin itu yang terjadi sama saya, ya. Mau sholat berjamaah sudah takut duluan, takut pingsan, takut begini. Itu yang perlu Anda pahami. Saya nggak akan menjerumuskan Anda. Saya hafal dengan sakit ini. Itu ya. Salam saya dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.